Baik, kembali di Perempuan Bicara kita akan melihat beberapa informasi soal obesitas terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah ya Muhammad Kenzi Alvaro ya, anak dari Ibu Fitri. Kita lihat siapa saja yang kemudian sempat diliput oleh berita ya tentang kasus obesitas. Yang pertama ada Muhammad Kenzi Alvaro, ada Satria Putra di Karawang, usia 7 tahun ini, berat badannya 110 kg. Dan ya sayangnya tidak terselamatkan saat itu, meninggal dunia tanggal 28 September 2019 karena ada batuk dan sesak nafas. Berikutnya ada Arya Permana di Karawang tahun 2016, ini yang 192 kg. Setelah 2 tahun berat badannya turun dan menjadi 85 kg karena berolahraga. Ini yang cukup berhasil ya, sempat ditemani juga oleh beberapa instruktur kesehatan begitu ya untuk mencapai berat badan idealnya. Lalu kemudian setelah itu jadi Arya sudah aktivitas normal tadi ya. Rafka Adiputra di Babelan Bekasi 11 tahun, 126 kg. Ini sering jajan es dan ciki-ciki, sedang dalam pengawasan medis juga saat ini ya. Oke, jadi dari beberapa berita yang muncul soal obesitas, ada yang juga kehilangan nyawa sampai jadi ini sangat serius begitu ya. Sudah saya dengar tadi dari Ibu Fitri dan juga dari Ibu Desi, saya mau dengar dulu dari Ibu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila melihat kasus ini dan kondisi kita dalam menanganinya seperti apa? Menanganinya sebagai suatu kasus di negara kita gitu ya. Ya, memang obesitas ini sedang meningkat terus pada orang dewasa ya. Dan pada anak-anak itu kira-kira pada anak-anak yang umurnya di bawah 2 tahun itu kira-kira 8,8%. Dan itu cukup banyak ya. Tapi kalau saya lihat di kasusnya Ibu Fitri, ini mungkin banyak sekali ibu-ibu yang seperti Ibu Fitri. Menurut saya kita perlu memberikan penyuluhan pada ibu-ibu muda yang nantinya akan mempunyai putra, bagaimana ketika hamil, nanti kalau anaknya lahir seperti apa. Obesitas ini biasanya disebabkan oleh karena genetik. Jadi biasanya atau bapaknya atau dari ibunya atau dari neneknya. Nah, kemudian ada juga lagi yang karena ibunya sendiri menderita diabetes, tapi Ibu Tri tidak diabetes. Cuman anaknya Ibu Tri yang nomor 1 juga obes katanya. Dan kemudian sekarang sudah normal ya Bu ya. Pas berhenti susu. Pas berhenti susu. Susu ya, apa setelah susunya berhenti. Sama anak saya juga susu pertama kental manis ya. Susu kental manis Iya ya? juga iya. Oke, baik. Baik. Jadi yang penting adalah untuk mencegahnya, Bu. Mencegahnya. 1, ketika hamil, perhatikan betul makanannya si ibu, jangan terlalu berlebihan, berat badannya jangan naik yang sangat berlebihan. Kemudian waktu hamil saya juga enggak doyan makan, maksudnya asal makan keluar lagi. saya enggak makan dari sampai ya ini untuk ibu-ibu ini apa nasihat yang ini. Dan kemudian pada waktu lahir si Kenzi ini sudah 4 kilo lebih kali ya. Nah kalau begitu lahir 4 kilo lebih sebetulnya sudah termasuk obesity. 4,2, 4,3 itu sebenarnya termasuk obesity. Nah itu seharusnya cepat-cepat ke dokter atau ibu harusnya rajin ke posyandu. Dan saya kira sudah ke posyandu, tapi posyandu menganjurkan ke dokter anak. Seharusnya posyandu berkoordinasi dengan puskesmas. Nah ini tolong posyandunya Bu Fitri, tolong dibenarkan lagi cara kerjanya. Cara kerjanya. Ini Bu Desi ya. Jadi harusnya posyandu itu kalau ada masalah dia bisa berkoordinasi dengan puskesmas untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ini andekan ketahuan pada waktu umur 6 bulan atau 10 bulan itu jauh lebih gampang daripada setelah sekarang gitu ya. Sekarang walaupun sekarang alhamdulillah belum ada komplikasi apa-apa. Dan mudah-mudahan dengan diet bisa, tapi itu membutuhkan suatu ketelitian, konsistensi, pengetahuan yang banyak pada ibunya, kedisiplinan. Padahal ibu putranya 4.
Ibu putra 4 ya Bu ya? Saya itu rasanya apa ya bisa gitu. Hati-hati sekarang makannya juga harusnya ada yang bimbing direktur dari mana dari Kementerian Depkes, Kesehatan, dari ya. Kemenkes harusnya dia diberikan bimbingan khusus gitu. Bimbingan khusus bagaimana memberikan makan pada anaknya. Bagaimana membuat bubur pada anaknya, berapa kalori mestinya. Ini berapa ininya, berapa proteinnya, berapa ini dia harus tahu persis. Lah apakah ibu ini bisa, putranya 4 dan masih kecil-kecil semua. Ini menurut saya ibu harus dibantu. Ibu Fitri harus dibantu. Baik Ibu Siti. Kita akan sambung lagi Bu Siti Fadila. Saya mau dengar dulu dari Unirma. Bukan mencari siapa yang salah, tapi apa sih yang salah sebenarnya dari kondisi kesehatan dan gizi dari ibu-ibu kita di Indonesia dan anak-anak di Indonesia? Iya, yang pertama tentu pengetahuan, kalau menurut saya pengetahuan, sosialisasi dari Kementerian Kesehatan terhadap ibu-ibu di seluruh Indonesia yang kurang pendidikan formal itu nggak nyampe. Saya melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Kesehatan, banyak sekali ibu-ibu yang nggak paham itu. Bagaimana berkonsultasi dengan seperti yang disampaikan Bu Fadilah Supari tadi, bagaimana Posyandu harusnya bisa berkoordinasi dengan dengan Puskesmas itu tidak dilakukan. Karena putus hubungan antara Posyandu dengan Puskesmas. Nah, ini yang nggak pernah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Harusnya ini diatur, dikoordinasikan. Karena Posyandu itu di bawah Mendagri, bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Tapi Puskesmas di bawah Kementerian Kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri itu berkoordinasi gitu supaya jalan ini regulasinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa Kenzi ini kasusnya kan genetik, kemungkinannya ya genetik. Nah, selain genetik kan juga ada tuh kebiasaan makan. Konsumsi SKM. Nah, hari ini kita bisa sama-sama lihat banyak sekali makanan anak-anak ya yang mengandung gula bibit gula tinggi gitu ya. Kemudian lemak tinggi, kemudian garam juga tinggi. Loh, ciki-ciki itu kan yang asin-asin itu kan banyak garam, mengandung garam loh itu. Juga banyak mengandung gula juga yang manis-manis. Nah, ini maka kemudian kami dari Komisi 9 melihat situasi seperti ini, kita sudah dalam masa sidang ini kami membentuk 3 panja. Yang pertama panja pengawasan terhadap produk makanan, olahan, dan pangan siap saji dengan kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL, ya, mamin tinggi, gula, garam, dan lemak. Itu kita akan buat panjanya. Nah, yang kedua panja pengawasan terhadap sistem keamanan dan mutu obat. Ya, yang ketiga panja pengawasan terhadap percepatan penurunan stunting. Nah, ini juga kita sedang lakukan karena kita lihat situasi di lapangannya seperti apa. Jadi Kementerian Kesehatan, BP POM harusnya berkoordinasi secara efektif gitu. Nah, ini kan kadang-kadang yang masih saya lihat hari ini di RDP misalnya di Komisi 9, ini Kementerian Kesehatan sama BP POM itu selalu kontraproduktif gitu, bukan saling mendukung, tapi justru saling menjatuhkan. Ini yang nggak penting harusnya dilakukan oleh pemerintah. Mohon maaf kalau saya ngomong terbiasa seperti ini ya, supaya ini menjadi pembelajaran bagi Kementerian Kesehatan maupun BP POM juga. Coba dong bicara yang konstruktif berdua sehingga semua persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Jangan mengedepankan ego sektoral sehingga akar masalah sebenarnya nggak bisa diselesaikan. Nah, kasus beliau ini harusnya bisa diselesaikan dengan gampang. Kalau saja misalnya Ibu Desi ya dengan kerendahan hati memberikan buku itu kepada beliau, kemudian membantu memberikan konseling kepada beliau, ya kan? Dan itu akan viral, gitu ya. Ketika viral, maka buku itu pasti dicari sama ibu-ibu yang lain. Nah, yang ini yang menggerakkan motivasi untuk bisa mengerjakan sesuatu sesuai tupoksinya ini yang menurut saya belum ada. Baik. Yang sangat penting tadi saya lupa. ASI sangat penting sekali. Jadi kalau ibu memberikan ASI, insya Allah anak itu akan
selamat dari obesity. Oke. Tapi ibu ini hanya 1 bulan memberikan ASI. Jadi ASI sebaiknya ya 1 tahun atau sampai 2 tahun. Baik, kita akan sambung dan saya juga nanti mempersilakan kepada Ibu Rita Endang dari BPOM ya untuk menjawab juga tadi analisa dari Uni Irma Caniago. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.